Aduh ya Allah, Yulia, Masya Allah. Ngapain sih, Kak? Awas, udah biarin sama Adin aja. Awas, jangan di sini. Awas, sana, awas. Sana, enggak, awas, udah taruh sini. Tes 1 2 3. Suara saya kedengaran? Terdengar, Bapak. Oke, saya mulai saja ya program kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam, Bapak. Oke, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu lagi di mata kuliah Sistem Basis Data. Hari ini masuk ke pertemuan 12. Saya tiap perkuliahan ingatkan pertemuan ini terus ya. Kenapa? Biar apa ya? Terlihat apa namanya? Nah, progresnya itu. Jadi nggak mengikuti perkuliahan selama beberapa pertemuan itu nggak terlewat gitu saja, nggak ada yang diingat gitu. Jadi parameter mahasiswa itu bisa mengikuti atau enggak itu kalau ditanya bisa jawab detail gitu ya. Pertemuan 11 itu belajar tentang apa, pertemuan 12 itu belajar tentang apa, pertemuan 13, pertemuan pertama. Kalau artinya dia bisa jawab, walaupun nggak benar, tapi tahu kira-kira tentang ini. Intinya berarti dia itu ngikutin dan bisa nerima apa yang saya sampaikan itu 90 sampai 80 sampai 90%. Maksudnya
bisa tersampaikan dengan baik dan ngikutin dengan baik. Kalau ditanya kemarin belajar tentang apa aja nggak tahu, ya selama perkuliahan ya nggak terlalu mengikuti gitu ya. Karena itu nanti ngaruh ke pemahaman ketika apa yang saya sampaikan. Karena nggak semua materi, maksudnya nggak semua hal penting itu tertulis di materi gitu ya. Ada hal-hal penting yang saya sampaikan hanya lewat apa yang saya omongkan gitu, nggak saya tulis. Nanti ketika kalian kalau ada kesempatan ngambil kuliah gitu S2 atau di jenjang berikutnya, kebanyakan dosen itu teori, bahkan ya ngobrol gitu ya. Maksudnya yang di papan itu cuma poin-poinnya saja. Nanti ketika ujian, kadang yang keluar itu apa yang disampaikan dari perkataannya, yang nggak ada di catatan dan di PowerPoint, di materi gitu. Kadang apa yang disampaikan lewat yang diomongin itu. Itu menandakan bahwa seorang itu bisa mahasiswanya bisa ngikutin apa memperhatikan terus nggak gitu. Oke. Setelah 12 pertemuan ini, 13 termasuk UTS ya. Seharusnya banyak hal yang sudah dipelajari. Walaupun banyak hal yang harus saya evaluasi. Dari harusnya sudah paham tentang konsep basic basis data. Konsep basic basis data dari macam-macam basis data, database relasional, pembuatan basis data, perbedaan database, kolom, pembuatan user, akses, privilege gitu ya. Perbedaan tabel, kolom. Nah, kadang ada yang bertanya pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya pertanyaannya itu sudah terjawab di pertemuan. Harusnya sih kalau menanyakan sesuatu itu jangan apa ya, maksudnya gini. Saya nggak bisa atau saya error Pak gitu. Cuma error aja gitu ya. Harusnya pertanyaan itu lebih spesifik gitu ya. Maksudnya saya sudah nyoba perintah ini kok masih error gitu ya. Bukan langsung error gitu ya. Harus dijelaskan detail langkahnya yang sudah dilakukan itu apa gitu. Kalau contoh di pemrograman ini saja, di pemrograman dasar semua ada pertanyaan mencetak bilangan genap dan bilangan ganjil gitu. Pertanyaan paling umum di mata kuliah pemrograman dasar atau basis algoritma dan struktur data ya. Semuanya ada pertanyaan cetak huruf genap dan ganjil. Terus ada yang menemukan error gitu. Terus nanyanya gimana ya buat program cetak huruf genap dan ganjil gitu. Kok saya nyoba error? Ya, itu jangan ditanyakan seperti itu ya. Yang jawab juga malas gitu ya, harus jelasin cetak genap dan ganjil. Pertanyaan idealnya adalah saya sudah buat program genap ganjil seperti ini gitu. Saya errornya di bagian ini. Nah, itu kan lebih enak. Orang jawabnya juga jelasinnya lebih enak. Kalau kalian nanya di forum atau di grup-grup di luar kuliah, di luar gitu ya, yang diakses orang banyak, orang juga akan bantu gitu. Oh, kalau errornya di variabel ini, deklarasi variabel atau lupa titik koma dan lain. Enggak. Bagaimana cara membuat program ganjil dan genap sih gitu ya. Kalau kayak gitu kan orang mau jawab juga malas gitu. Terus ya seperti itulah. Jadi yang ditanyakan itu langkah yang sudah dikerjakan, terus bagian mana kok error, ditemukan errornya itu di bagian mana. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa yang nanya itu sudah berusaha gitu, udah melakukan hal-hal gitu. Yang harus dilakukan baru ketemu error. Jadi nggak langsung tiba-tiba nanya secara umum gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan nanti nggak cuma di mata kuliah ini, tapi di mata kuliah lain. Karena saya menemukan ada mahasiswa bimbingan skripsi, saya coba gunakan algoritma ini. Dia langsung jawab, Pak, sulit, Pak. Nah, itu nggak akan saya bisa nerima, ya, Pak, sulit. Ya, sulitnya kamu sudah berusaha atau enggak, gitu ya. Sebenarnya bisa saja saya ganti metodenya atau saya ganti perintahnya, kalau saya sudah lihat usahanya. Gitu. Kalau cuma langsung jawab, Pak, sulit, saya nggak bisa, atau gitu. Ya, tetap saya paksa, karena menunjukkan kayaknya dia belum berusaha. Gitu. Sampai mana sampai dia jawab nggak bisa. Harusnya coba kerjakan logika ini atau algoritma metode ini. Pak, saya sudah nyoba ini pakai variabel ini, fungsi ini, pakai bahasa pemrograman ini outputnya kok error. Nah, itu kan lebih enak dilihat. Nanti saya jelaskannya, saya bantu jelasinnya juga lebih mudah. Gitu. Saran saya sih kalau bertanya seperti itu. Oke.
Nah, materi hari ini itu tentang apa? Kalau di bahasa pemrograman kan secara umum pasti ada perulangan percabangan nih. Perulangan, percabangan. Di dalam materi perulangan percabangan pasti ada istilahnya apa namanya? Nested if atau nested for gitu ya. Maksudnya nested itu apa? If di dalam if gitu ya, for di dalam for, fungsi dalam fungsi gitu kan. Objek dalam objek gitu. Biasanya ada yang double-double seperti itu. Di dalam SQL atau bahasa pemrograman database relasional ini, SQL, Structural Query Language, kita menyebutkan query. Nah, sama, ada query di dalam query juga. Nah, kita akan pelajari ini hari ini, materi kita hari ini. Ada query di dalam query. Nah, makanya disebut subquery atau nested query. Karena seperti if dalam if itu sebutnya nested if atau nested for. Materi kita hari ini tentang ini, walaupun kita bisa melakukan hal yang sama tanpa menggunakan subquery. Sebenarnya banyak caranya, tapi salah satunya dengan subquery. Jadi harus tetap disampaikan. Tapi sebelum saya bahas tentang subquery, saya bahas tentang dari pertemuan pertama kan saya wajibkan menggunakan command line ya, CMD, supaya basicnya perintah-perintah dasar, perintah basic itu kalian ngerti. Karena nanti ketika kalian nulis kode di bahasa pemrograman apapun, kalian juga harus nulis kode query-nya. Kalau nggak ngerti terbiasa dengan tool, nggak akan bisa nulis query kode basic-nya. Nah, sekarang sudah semester, udah pertemuan 12 gitu ya. Jadi saya kira udah nggak command line, udah nggak dipakai lagi, nggak apa-apa. Nah, selain biar lebih enak, apakah harus menggunakan command line? Enggak ya. Biasanya paling umum kan php-admin. php-admin tapi kan hanya untuk satu database dalam satu mesin. Nah, ada tool lain yang biasa digunakan untuk apa namanya? Editor atau database manager. Beberapa tool yang bisa digunakan untuk editor dan beberapa database manager. Yang paling rame atau yang saya ketahui sih salah satunya ya. Ini 3 yang paling besar saya ketahui. Pertama Navigate. Navigate itu saya pernah lihat orang yang pakai itu siapa, lupa saya, teman saya kalau saya. Jadi Navigate itu tampilannya seperti ini ya. Kalau ngelihat soal UTS kemarin, desain database-nya itu kalau dilihat bentuknya kemungkinan besar dari Navigate. Jadi Navigate itu tool untuk manajemen database seperti PHP-admin, tapi PHP-admin kan hanya untuk sistem dalam komputer, satu komputer gitu ya. Kalau kita menggunakan komputer database-nya dari komputer lain, kayaknya harus nggak bisa gitu. Jadi kalau Navigate itu tool umum, jadi kita deklarasikan bisa untuk database apa saja. Kita masukkan address-nya, localhost-nya, IP address-nya, username, password ya. Terus kadang juga nggak cuma MariaDB, ada juga MySQL, ada juga Postgre, bisa connect di beberapa tipe database. Nah, sama seperti PHP-admin bentuknya nanti, cuma beda tampilan itu aja. Bagian buat tabel, buat view, buat fungsi. Nanti fungsi kita bahas hari ini. Query, report, backup, schedule, dan lain sebagainya. Navigate kalau nggak salah berbayar. Biasanya kalau tool itu banyak fungsinya dan bagus gitu, biasanya berbayar. Oke. Pertama toolnya adalah Navigate. Kalau mau coba silakan. Terus ada juga yang ramai juga ini yang karena yang merilis ada MySQL sendiri, makanya paling banyak juga dikerjakan MySQL Workbench. Sama bentuknya ya, beda supplier foundernya gitu ya. Kalau untuk penggunaannya kalian bisa pelajari, saya kira kalau sudah paham basic database dan command line basic, ya nggak perlu saya jelaskan lagi penggunaannya. Saya kira cukup mudah. Yang terakhir Beekeeper Studio, saya yang bacanya. Ini yang saya pakai Beekeeper Studio. Saya meniru di channel YouTube Indonesia Belajar kalau saya menggunakan Beekeeper Studio. Downloadnya silakan kalian cari aja. Ini gratis kalau yang versi ada yang versi berbayar, ada yang versi gratis ya. Yang versi community biasanya. Kalian pilih nanti yang community sama yang bisnis atau personal ya. Yang community ini gratis. Beekeeper Studio. Nanti saya kasih contoh penggunaannya. Untuk downloadnya kalian tulis aja di Google Beekeeper Studio download ya. Karena nanti muncul paling atas.
Oke, itu tutul beberapa database manager SQL editor. Sekarang saya masuk ke fungsi sebelum saya bahas ke subquery. Karena dalam subquery biasanya kita harus menjalankan sebuah fungsi. Jadi saya sampaikan dulu tentang definisi fungsi. Fungsi itu apa? Sama seperti kalau dalam bahasa pemrograman ya. Kalau kita menulis sesuatu yang kita punya tes atau sebuah script yang kita gunakan berkali-kali, daripada kita nulis berkali-kali kan kita jadikan fungsi terus kita panggil. Kalau yang ngikutin bahasa pemrograman di semester 1 logika algoritma harusnya ada materi fungsi sudah dapat ya. Ya, sama seperti di bahasa pemrograman, fungsi di SQL juga kalau kita pengen ngelakuin sesuatu dan itu berkali-kali, daripada kita nulis SQL-nya berkali-kali, kita gunakan fungsi. Nah, fungsi itu ada dua ya. Fungsi yang native bawaan, ada yang fungsi custom kita buat sendiri. Fungsi yang bawaan itu apa? Sama seperti kalau di dalam bahasa pemrograman Python kan ada fungsi bawaan, ada learn, ada hitung cetak, itu kan fungsi bawaan. Pertama fungsi bawaan di SQL itu contohnya count. Count itu fungsi untuk menghitung jumlah field ya. Jadi seumpama saya punya data tabel nilai, dalamnya ada NIM. Nah, atau field apapun itu, count itu digunakan untuk menghitung total ya. Bukan nilainya bukan di total, tapi banyaknya row, barisnya. Menghitung record, menghitung datanya. Menghitung data ini nanti ada salah persepsi. Datanya itu bukan data NIM-nya, tapi jumlah datanya. Karena nanti ada yang kedua adalah sum. Nah, kalau sum menjumlahkan datanya. Kalau data harga menggunakan fungsi sum itu di total. Kalau menggunakan count jumlahnya, jumlah rekodnya. Contohnya di sini untuk name as jumlah from nilai. Nah, di sini ada as. As itu apa? As itu untuk mencetak alias. Nah, kalau kita menggunakan fungsi count terus nama fieldnya name, kalau kita nggak pakai as di sini, nanti yang muncul di sini adalah count name. Saya kasih contoh. Nah, sekaligus saya berikan menggunakan Beekeeper Studio. Saya sudah install Beekeeper Studio. Ini yang temanya gelap ya. Defaultnya putih, saya ganti ke gelap. Nah, pertama kita pilih koneksinya dulu. Nah, di sini dia sudah support banyak database, ada MySQL, MariaDB, Postgres, SQLite, SQL Server, Amazon Redshift, CloudCodeDB, dan lain sebagainya. Nah, karena saya sudah pernah connect, saya bisa save koneksi sebelumnya. Di sini tulis save. Saya tinggal klik 2 kali. Nah, kalau nggak paham kita. Save. Nah, nanti loginnya itu sama seperti kalau kita login di MySQL ya. Localhost, root, kalau login sebagai root, terus passwordnya dikosongin kalau nggak ada password. Selanjutnya, saya close dulu. Enaknya di sini adalah query-nya bisa kita save. Nah, halaman utamanya seperti kayak gini. Pertama kita harus pilih database-nya dulu dalam user kita. Nah, contohnya di sini saya punya database contoh. Nah, di sini tabelnya. Dia bisa menampilkan kalau kita klik 2 kali, dia menampilkan datanya. Terus ini menampilkan field-nya sama tipe datanya. Kita bisa close di sini, terus kita bisa tulis query di sini. Kita klik plus, contohnya show database. Titik koma, kita jalankan. Nah, muncul. Enaknya kan kalau typo, kita nggak perlu nulis lagi di awal ya. Bedanya dari command line. Kalau di command line kita nulis lagi di awal. Jadi semua typo seperti ini. Nah, error. Nah, kita tinggal, kurang S. Terus saya masuk ke database contoh ya. Use contoh. Nah, untuk menjalankan,
karena ada dua query seperti ini ya, kita select yang paling bawah. Terus run selection. Oke, use contoh. Kita masuk database contoh, terus describe contoh ya. Ya, contoh ini ada database ya. Untuk describe itu kan kita harus describe tabel. Nah, di dalam contoh ini kita lihat di sini ada beberapa tabel. Contohnya di sini customer ya, describe. Harusnya ada saran muncul. Lainnya seperti ini. Jadi kita tinggal query-nya kita save contoh. Jadi kapan-kapan kalau kita butuh lagi, kita tinggal buka, cuma kita close, kita buka contoh. Jadi seperti itu. Beekeeper Studio ya. Oke. Tadi penjelasannya dari count ya, contoh fungsi count. Saya sudah fungsi Oke, saya pakai di sini aja deh. Fungsi count digunakan untuk menghitung jumlah data. Semuanya saya lihat di sini, saya punya tabel nilai. Saya punya tabel nilai, isinya ini. Dalamnya itu ada name, nama, mata kuliah, dan nilai. Saya tampilkan isi dari select bintang from nama. Ya. Nah, from bintang from nilai. Nah, jadi saya pengen tahu total data yang ada di tabel nilai itu berapa. Menggunakan count. Saya kalau nulis count itu biasanya tipe count bintang. Kalau bisa boleh bintang atau boleh nama filenya. Count nama from nilai. Nah, kalau kita nggak pakai alias, nggak ada asnya di sini, variabel yang menjadi ya ini adalah count nama gitu. Nah, ini kan agak nggak enak dilihat gitu ya. Kalau kita nanti memunculkan di PHP count nama. Jadi biar lebih enak, total itu total apa gitu ya. Kita tambahkan as total data. Ya, total datanya 25. Jadi total data di tabel nilai itu ada 25 data. Oke, cukup jelas ya. Fungsi yang pertama. Terus fungsi yang kedua, sum. Sum itu untuk menghitung total. Saya kira cukup jelas. Karena fungsi ini juga muncul di bahasa pemrograman Python. Terus ada min. Min adalah untuk menghitung nilai terkecil. Sama di Python, di formula Excel. Terus max. Max itu untuk menghitung nilai tertinggi atau terbanyak, terbesar. Entah itu nilai atau apapun nih. Yang penting tipe datanya integer. Nggak bisa kita max terus fieldnya nama gitu. Nanti akan terjadi error. Terus ada juga order by. Ada fungsi order by. Order by. Order by itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengurutkan. Nah, biasanya diikuti dengan descending atau ascending. Dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Contohnya saya punya tabel payments. Di sini ada amount, totalnya, pendapatan. Select bintang from payments, order. Kalau nggak ada order by, biasanya diurutkan berdasarkan primary key-nya ya. Tapi saya pengen mengurutkan berdasarkan amount-nya dari yang paling besar. Dari order by amount, descending. Kalau yang dari kecil berarti ascending, ASC. Jadi ada fungsi order by, ada fungsi ascending sama descending.
Nah, sekarang ada fungsi having. Ada juga fungsi having. Having itu digunakan untuk apa? Having itu digunakan untuk klausa where, tapi untuk alias gitu ya. Contohnya, seumpama saya pengen mencetak rata-rata, otomatis saya harus menggunakan fungsi average. Bentar, average sudah saya tulis belum? Nah, nggak ada. Kelewat ya. Jadi ada juga fungsi average, AFG ya, untuk menghitung rata-rata. Seumpama nilai mahasiswa, kita bisa hitung select, name, nama, average, nilai gitu ya. As rata-rata, nanti akan mencetak rata-rata. Ini. Terus saya pengen mencetak rata-rata, tapi yang rata-ratanya di atas 80, otomatis where average nilai. Nah, where average nilai itu nggak bisa, karena where itu untuk sesuatu yang pasti dia. Karena average nilai ini alias dari rata-rata, maka kita harus menggunakan having. Jadi having itu untuk sesuatu mengecek alias. Kalau where nilai masih bisa. Kalau where rata-rata, karena rata-rata diambil dari alias, maka kita harus menggunakan having. Cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Ada ya? Yang lain itu ya. Makanya saya kebanyakan buru-buru langsung ke sistem. Nah, ketika kalian buat sistem, hal-hal fungsi seperti ini itu dibutuhkan untuk membuat sistem dashboard-nya. Nanti saya kasih contoh. Nah, itu tadi fungsi bawaan. Kita juga bisa buat fungsi sendiri. Nah, ini agak sulit. Karena ada bentuk pemrogramannya ya sama fungsi. Jadi kita bisa membuat fungsi sendiri sesuai dengan keinginan kita. Sama seperti kalau kita di bahasa pemrograman otomatis kan ada kita membuat fungsi sendiri. Fungsi cetak nama, perkalian, dan lain sebagainya. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah buat fungsi untuk menghitung lama bekerja. Jadi saya punya tabel, semuanya di sini saya punya tabel employee ID, ID pekerja, nama depan sama nama belakang. Bentar. Cuma di sini saya punya tabel ya. Nama tabelnya fungsi. Isinya adalah ID employee. Employee itu bahasa Inggris ya, kalau yang nggak tahu. Artinya pekerja. Terus first name itu nama depan, last name nama belakang. Jadi kalau di apa ya? Biasanya di luar negeri kan, kalau di Indonesia mungkin jarang ya nama depan nama belakang. Aturan di luar negeri kan biasanya nama depan nama belakang dibedakan. Biasanya kalau Indonesia sih nama gitu jadi satu. Kalau di luar kebanyakan memang aturan secara umumnya nama depan nama belakang. Jadi ID pegawai, terus di sini start date itu mulai bekerja. Mulai bekerja. Nah, saya bisa membuat fungsi untuk menghitung lama bekerja. Jadi kalau dulu kemarin kan menghitung tanggal lahir bisa dengan current date ya dikurangi. Jadi proses pengurangannya di query. Kalau ini kita menggunakan fungsi. Caranya bagaimana? Kita buat fungsi dulu. Cara membuat fungsi adalah ya tulis create function. Nah, ini ada delimiter. Nah, ini yang harus dijelaskan delimiter nanti biasanya akan muncul error. Delimiter itu apa? Delimiter itu untuk menandakan bahwa SQL itu kan apa namanya akan dieksekusi kalau ada titik koma ya, menandakan bahwa query SQL-nya itu selesai. Nah, karena di fungsi ini kita harus memasukkan query di dalam fungsi dan harus ada titik koma biar dia nggak langsung dieksekusi gitu. Ini nanti pasti saya yakin ada yang nanya nanti ketika dikasih tugas tentang. Kalau kita pengen membuat fungsi, kita harus buat delimiter itu untuk ngasih tahu ke sistem SQL kita bahwa end dari query itu nanti berubah menjadi garis miring 2 kali. Biar ketika kita membuat query di dalam fungsi ini, dia nggak langsung dieksekusi di command line. Jadi delimiter garis miring 2 kali. Create fungsi number of year itu menghitung lama bekerja.
Nah, kalau dalam fungsi kan biasanya ada parameter yang dimasukkan. Ini parameternya det, tipe datanya det. Return integer deterministic, artinya nanti ada tipe data yang di return tipenya integer. Declare det2 sama dengan det. Nah, deklarasi variabel det2 tipe datanya det. Nah, terus di sini baru kita proses menghitung lama bekerja. Select current date hari ini into det2, terus return kembalikan. Nah, ini baru kita proses hitung tahun hari ini dikurangi tahun data dia bekerja. N garis miring 2 kali, ini menunjukkan bahwa selesai. Selesainya itu garis miring 2 kali. Nah, ini nggak dieksekusi langsung karena kita udah deklarasikan delimiter garis miring 2 kali. Kalau tidak terjadi error akan query OK. Nah, kita bisa menampilkan fungsi tanggal dia bekerja dengan cara contohnya mana? Kita panggil select terus diikuti dengan nama fungsinya. Saya lupa ngasih screenshot-nya. Cara manggil fungsi, nah ini, ntar saya perbesar dulu ya. Saya lupa ngasih screenshot-nya. Kita gunakan select nama fungsinya. Nama fungsinya itu number of year. Bentar, saya tulis dulu ya. Number underscore bawah kurung select. Oh, ini. Select bintang. Select F-name. Nama depan, last name. Koma. Nah, terus kita panggil nomor fungsinya, number of, nama fungsinya ini, of underscore years. Nah, datanya adalah nama field-nya. Nah, nama field-nya adalah start date. From fungsi. Nah, jadi nanti select first name, last name, ini mencetak nama depan, nama belakang, ini lama bekerjanya. Jadi fungsinya start date itu dari field start date ya, dari tabel dia. Akhirnya fungsi ini berjalan mengembalikan nilai lama bekerja. Jadi di sini 21, 20, 22, 22. Nah, karena nggak ada aliasnya, dia munculnya seperti itu ya. Biar lebih ini, saya tambahkan alias. Di sini as lama bekerja. Nah, seperti ini. Jadi bunyinya fungsi itu untuk sesuatu menghitung di proses query SQL-nya, kita masukkan dalam fungsi, terus kita bisa select, bisa kita tampilkan dalam tabel. Seperti ini. Bisa dimengerti nggak? Bisa, Pak. Bisa? Karena nanti di UAS, nanti UAS masing-masing harus praktek. Nah, ada sistemnya sudah jadi, terus ada implementasi fungsi juga di dalam sistemnya, termasuk fungsi average, min, dan lain sebagainya.
Kalau mungkin belum jelas nanti ya, ini saya ada contoh kedua. Contoh kedua, saya punya tabel. Nah, ini tabelnya tetap sama yang tadi. Saya pengen punya fungsi mencetak nama gitu. Saya pengen punya fungsi mencetak nama. Jadi inputannya adalah ID, outputnya nama depan. Jadi inputannya itu ID, outputnya adalah nama. Bagaimana caranya? Buat fungsi menampilkan nama. Sama seperti yang tadi. Nah, ini delimiter. Nah, ini delimiter. Tadi kan min-min. Artinya untuk akhir dari sebuah query adalah garis miring. Kalau ini dolar-dolar, artinya ini juga bisa. Artinya akhir dari sebuah query ini adalah dolar-dolar. Jadi setelah kita membuat fungsi ini, nanti seterusnya akhir query itu harus dolar-dolar. Jadi biasanya kalau sudah selesai query seperti ini, kita kembalikan lagi delimiter menjadi titik koma, biar dia kembali lagi di aturan awal. Jadi contoh fungsi untuk mencetak nama, create fungsi, cetak nama. Nah, ini sebenarnya kayak fungsi seperti ini kan sama di kalian buat fungsi di C++, PHP, Python ya. Diikuti dengan buka kurung, tutup kurung. Kalau ada parameternya, parameternya disebutkan di sini, variabelnya nomor, tipe datanya integer, panjangnya 11. Ya. Terus return, nilai baliknya itu varchar 25. Jadi nanti inputannya name, outputnya nama. Begin, declare nama, varchar 25, select fname, nama depan, from fungsi, dari tabel fungsi, where employee ID, atau ID pegawai, sama dengan nomor atau sama dengan inputan di sini, inputan di fungsi. Terus hasilnya kita masukkan ke dalam variabel nama. Namanya nanti kita return, dicetak, dikembalikan, nilainya dikembalikan. Kalau sudah kita akhiri dengan end, tutup, terus kita kembalikan dengan delimiter titik koma. Ini jangan lupa delimiter titik koma. Nah, kalau kita membuat fungsi, kita nggak bisa menggunakan Beekeeper Studio. Saya nggak tahu kalau yang lain. Fungsi harus menggunakan command line. Nah, tadi fungsinya mana? Taruh mana? Ini ya, cetak nama. Kalau saya jalankan, nah di sini ada delimiter is only support in the command line client. Delimiternya. Jadi otomatis saya harus jalankan di command line. Di sini ya. Nah, delimiter, jadi kita membuat fungsi cetak nama. Ini kemungkinan error karena saya sudah buat fungsi cetak nama. Ya, fungsi cetak nama ada di exist. Jadi saya ganti fungsi cetak nama 2 saja. Nah, delimiter dolar-dolar untuk menandakan bahwa fungsi query setelah ini baru bisa diakhiri kalau ada muncul dolar-dolar. Kalau titik koma nggak di akhir, nggak diproses. Cetak nama 2, kalau kita klik OK. Nah, kalau kita nggak kembalikan ke dalam dolar-dolar, ke dalam titik koma, query kita itu nggak bisa menggunakan titik koma. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti kalau saya bintang select bintang from fungsi titik koma, dia nggak mau ngeksekusi karena dianggap query-nya belum selesai. Karena apa? Karena sebelumnya saya sudah set bahwa akhir query adalah dolar-dolar. Belum saya kembalikan ke titik koma. Jadi dia nggak akan ngeksekusi walaupun sudah selesai. Dia akan baru dieksekusi kalau kita pakai dolar-dolar. Ini pasti nanti ada yang ditanyakan. Nah, baru jalan. Nah, select bintang from fungsi. Jadi cara mengembalikannya, delimiter koma. Jadi kita kembalikan ke koma, titik koma. Jadi kalau titik koma, nah dia fungsi kembali. Oke. Nah, saya sudah buat cetak fungsi nama ya. Cetak nama dengan inputan ID pegawai. Jadi saya bisa
manggil nama dari tabel fungsi ini dari inputan ID pegawai. Cara manggilnya kita menggunakan fungsi select. Jadi select nama fungsinya, cetak nama, terus kita tinggal inputkan, saya pengen ID pegawai berapa. Nah, jadi lebih mudah. Cuma saya pengen berkali-kali gitu ya, mencetak nama berkali-kali daripada saya harus cetak namanya itu panjang gitu. Select bintang, select F name, first name, from fungsi where employee ID sama dengan 1. Harusnya kan idealnya seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan fungsi, jadi lebih mudah. Sama sebenarnya tujuannya untuk fungsi di bahasa pemrograman. Oke, cukup jelas ya? Nah, kita belum masuk ke materi yang judul materi kita ya, subquery. Jadi itu fungsi. Nanti ada fungsi, ada prosedur ya, ada trigger juga. Di materi selanjutnya kita bahas. Sekarang kita baru masuk ke subquery. Jadi subquery itu apa? Subquery itu adalah a query that is nested inside a select. Ini secara teori ya. Yaitu query yang di dalamnya ada query lagi ya. Di dalam select, insert, update, or delete statement, or insert another subquery. Itu kalau saya ambil dari dokumen mysql.com, query, subquery. Contohnya bagaimana? Contohnya saya punya tabel payment. Nah, tabel payment ini kalian bisa lihat di GitHub. Di situ ada contoh database MySQL. Saya punya tabel payment pertemuan 12. Nah, ini tabel select bintang form payment. Nah, ini datanya, ada banyak datanya. Oke. Terus bagaimana cara menampilkan data dengan amount paling tinggi? Nah, bagaimana cara menampilkan data dengan total amount paling tinggi? Nah, idealnya ini kita harus melakukan 2 query. Pertama, kita harus cari amount paling tinggi dengan fungsi max, yaitu select max amount as tertinggi from payment. Akhirnya kita tahu nilai tertinggi itu 1201665. Baru kemudian kita tampilkan data berdasarkan nilai tertingginya. Yaitu select bintang from payment where amount 1201655. Akhirnya baru kita bisa mendapatkan nilai data nilai amount jumlah yang tertinggi. Amount itu total ya, atau jumlah. Jadi untuk menampilkan data yang nilai yang tertinggi, itu kita harus menjalankan 2 query ya. Pertama kita harus menggunakan fungsi max untuk melihat nilai amount data yang tertinggi, baru kita jalankan fungsi klausa where, query klausa where. Nah, ini kan ada 2 query. Nah, akhirnya kita harus buat subquery, yaitu query dalam query, sehingga bisa menjalankan 2 query ini dalam 1 query. Nah, dapat dilakukan dengan 1 query dengan subquery. Caranya bagaimana? Ya 2 query tadi digabung. Pertama select bintang from payment, where amount, nah tadi kan langsung nilainya ya 1, 2. Tapi kan kita nggak tahu nilainya. Jadi kita buat dalam bentuk pencarian. Jadi dalam kurung select max nilai tertinggi dari amount as tertinggi from payment titik koma. Jadi query yang kedua ini tidak ada titik komanya. Titik komanya cuma 1. Jadi dalam kurung diakhiri dengan tutup kurung baru titik koma terakhir. Outputnya akan sama saja. Select bintang from payment where amount sama dengan tadi ya. Kalau tadi kan ditulis ini di sini. Ininya diganti menjadi sebuah query. Cukup jelas? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Mas Abi, saya nggak terlalu yakin ada yang bisa. Sebelum praktek sih nggak mungkin ada ya, tiba-tiba langsung bisa ya. Karena saya sendiri juga kalau baca teori juga nggak yakin bisa.
pasti saya coba dulu, baru saya yakin bisa. Kalian juga seperti itu ya. Izin Pak, Ya, ada yang bertanya? untuk sintak ini dijalankan di command prompt jadi nggak Pak? Maksudnya dijalankan di Command Prompt? Iya, apa harus di Beekeeper? Oh, ini bisa di Beekeeper Studio bisa ya. Nih, select. Nah, ini kan ntar saya perbesar. Yang harus di command line tadi itu kalau ada delimiter ya di kalau fungsi tadi. Yang nggak bisa itu delimiternya. Nah, ini kan ini kan aslinya seperti ini ya. Kita harus buat select max amount as tertinggi. Nah, untuk mendapatkan nilai tertinggi. Nah, ini kan 2 query. Terus ini mendapatkan datanya. Lalu kita menggunakan fungsi subquery. Outputnya sama saja. Di Beekeeper bisa ya. Nah, apakah ini satu-satunya cara untuk menampilkan data tertinggi dari sebuah data? Kira-kira ada cara yang lain nggak? Ada yang tahu? Kira-kira ada yang tahu cara yang lain untuk menampilkan data tertinggi? Kalau nggak menampilkan nilai tertinggi dari sebuah tabel. Ada yang tahu nggak? Kalau nggak dari database apa namanya? Klinik ya. Database klinik itu isinya apa saja? Ntar saya buka dulu database klinik. Berobat, dokter, obat, pasien, pakai limit bukan Pak? gini aja, menampilkan, ini kan ada data pasien ya. Saya ngambil dari punya siswa yang ngumpulin, lupa saya siapa ini. Ini dari data pasien kan ada umur. Tampilkan apa namanya data pasien dengan umur yang paling tua. Gimana caranya? Kira-kira gimana caranya? Harusnya mudah ya. Ini kan ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, umur. Ini umur ada 12, 11, 21, 19. Ntar ada yang jawab di web chat. Pakai limit bukan, Pak? Oh, direct message. Ya, pakai limit. Ya, pakai limit, benar pakai limit. Pakai limit. Caranya adalah pakai limit. Nah, ini caranya. Caranya bagaimana? Ini saya sebelum-sebelumnya sebenarnya nggak pernah pakai subquery. Saya lebih sering pakai limit. Caranya adalah kita urutkan datanya dari yang paling, kalau kita pengen cari yang paling besar ya, kita tampilkan, urutkan berdasarkan amount, urutkan dari yang paling besar ya, descending. Otomatis yang muncul paling atas kan yang paling besar. Terus, nah di MySQL ada fungsi limit. Limit itu untuk dibatasi yang tampil itu berapa. Kita limit 1 aja. Jadi nanti ya otomatis outputnya sama seperti subquery tadi. Kita limit. Kalau enggak ya sama. Kalau ada pertanyaan tampilkan 5 nilai terendah atau 5 nilai tertinggi, biasanya seperti itu kita pakai limit. Subquery itu juga bisa dilakukan, bisa juga nggak dilakukan karena ada fungsi limit sih. Sebenarnya lebih mudah. Tapi ini tetap saya sampaikan materi ini karena ya bagian dari teori. Itu materi kita hari ini. Terus sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Terus kemarin ada yang nanya tugas masalah cron job. Ada yang nanya nggak tahu kelas ini atau kelas yang satunya. Cron job itu ditulis di mana? Nah, cron job itu ditulis di mana?
sebenarnya sudah saya jelaskan ketika perkuliahan. Jadi cron job itu fungsi di Linux. Kenapa saya tambahkan fungsi menu cron job? Karena kadang ada yang nggak tahu bagaimana cara menjalankan skrip otomatis, gitu. Otomasi. Di beberapa hal kondisi kadang kita butuh untuk menjalankan skrip otomatis. Nah, kenapa teorinya materinya kita bahas tentang Linux? Ya, saya sudah jelaskan sebelumnya karena 98 server itu berjalan menggunakan Linux. Nah, di Linux ada fungsi cron job. Cron job itu untuk menjalankan skrip otomatis. Caranya ditulisnya bagaimana? Ya, kita harus buka sistem operasi Linux. Kebetulan sistem operasi saya Windows, terus mau install virtual manager, virtual sistem operasi virtual box atau virtual manager itu ya, nggak support komputer saya ini, nggak tahu kenapa. Jadi saya screenshot saja ya. Jadi kalau di Linux, ini kalau Linux desktop ya ada desktopnya, kalau Linux server nggak ada tampilan desktopnya ya, berbasis Linux. Jadi kita tulis cron tab min E. Nah, ini sih select editor, ini menu tambahan nih. Ingin menggunakan editor apa? Di Linux itu ada editor Nano, Vim, dan lain sebagainya. COS 1 atau kita pilih ya. 2 atau 3. Ini paling mudah Nano. Nanti kita tulis 2. Nanti akan munculkan sebuah halaman. Jadi saran saya sih kalian kalau belum pernah menggunakan Linux sama sekali, harus terbiasa dengan Linux. Apalagi kalau memang fokus di jaringan komputer atau DevOps ya, masalah server dan lain sebagainya. Laptop saya sih Linux ya. Ini kalau komputer saya menggunakan Windows karena saya ngajar mata kuliah pemrograman citra digital, dan itu menggunakan MATLAB berjalan di Windows. Jadi saya install Windows biar lebih mudah. Nanti setelah kita tulis cron tab min E, akan muncul halaman ini. Nah, kita tulis di sini perintah kita. Di sini kan sudah saya jelaskan kemarin ya. Detik, menit, jam, hari, bulan, minggu. Kalau di sini kita bisa lihat berarti ini jam 20 detik. Jam 20 lebih 23 tiap hari dia akan menjalankan skrip bin SH, itu artinya ini sebuah sel di Linux. Kalau command prompt itu kan di Windows, kalau di Linux itu sh.sh, exe-nya itu. Dia akan menjalankan skrip ini, abc.sh, jam 8 lebih 23. Tiap jam 8 lebih 23. Nah, ini nanti kita tinggal ganti skrip ini menjadi skrip backup MySQL kita. Nanti skrip ini akan dijalankan. Seperti itu. Oke. Nah, untuk tugasnya, nah ini saya belum nulis tugasnya karena saya masih memikirkan tugasnya. Jadi tujuan saya nanti dari mata kuliah ini adalah masing-masing berhasil membuat sebuah sistem otomatis klinik, tapi kan datanya beda-beda, tampilannya saya kira harus beda-beda, username, passwordnya ya. Dari paling enggak istilahnya create, update, delete ya, create, update, insert, delete. Bisa update, insert, delete dari browser. Jadi kalau tugas terakhir kemarin kan backup dan restore, terus kemudian menampilkan data. Saya lihat sih ada yang sudah mengumpulkan, terus datanya sudah dipisah. Saya kasih contoh satu orang. Nah, ini Mufli. Nah, ini gambarnya saya tambahin, karena dia nggak ada gambarnya. Nah, kalau kemarin kan menampilkan dalam satu datanya ditampilkan dalam satu halaman. Nah, tugas selanjutnya ini adalah tiap tabel dipisah ya. Tiap tabel dipisah. Jadi idealnya memang seperti ini. Ada home. Ini ada home. Nah, tiap tabel ini dipisah. Pasien. Ini sudah dipisah sih. Obat, dokter, berobat, resep, user. Nah, berobat ya, resep ini harusnya nanti join tabel. Bentar.
Jadi di dalam sebuah sistem itu ada modul master. Modul master itu biasanya data master. Apa saja bentuknya? Kalau di studi kasus ini, pasien itu data master pasien, obat data master obat, dokter data master dokter. Nah, berobat ini nanti proses transaksi. Jadi nanti yang ditampilkan di sini itu bukan seperti ini. Nanti yang ditampilkan tabel berobat ini adalah nama pasien, keluhan, hasil diagnosa, terus nama dokter. Nah, otomatis ini kan join dari beberapa tabel. Jadi ini nggak ditampilkan, ini nggak ditampilkan, langsung nama pasien, tanggal berobat dulu mungkin, nama pasien, dan lain sebagainya. Nanti tugas selanjutnya. Jadi yang penting di tugas ini, tugas berapa ini ya? Tugas 7 kalau nggak salah ya. Itu kalian pisah dulu seperti ini, ditambah, nah dashboard-nya ini kalian tuliskan apa namanya total pasien, total obat, total dokter menggunakan fungsi sum, sum, count ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti tadi saya buka. Nah, idealnya kan seperti ini. Jadi halaman dashboard itu nanti beranda, ini data obat ya. Nah, ini kan variabel ya ini. Nilai ini tuh ngambil menggunakan fungsi sum. Yang kita bahas tadi fungsi. Jadi saya karena ini mata kuliahnya bukan mata kuliah desain dan pemrograman web, jadi saya nggak akan nilai masalah tampilan. Saya akan nilai prosesnya. Jadi silakan kalian pisahkan database-nya, tabelnya masing-masing di tugas selanjutnya ini. Nah, di dalam home ini tampilkan apa namanya? Data total pasien, total obat, total dokter. Jadi implementasi fungsi count. Oke, cukup jelas? Jelas, Pak. Kalau masalah CSS, silakan kalau mau menggunakan template CSS, framework Bootstrap, atau ini admin LTE, terserah ya. Saya nggak menilai desainnya, karena mata kuliahnya basis data. Yang penting bisa menampilkan data obat, total ini kan dari implementasi average. Rata-rata mungkin bisa. Tinggal tambahkan di sini. Nah, ini silakan dipisah dulu. Nanti untuk yang tabel transaksi ini, berobat ini, kita bahas di join tabel materi selanjutnya. Harusnya nggak seperti ini kan. Idealnya itu seperti apa? Yes, ntar saya kasih contoh. Di sini kan ada beranda, data obat masuk, laporan, stok obat. Contoh yang lebih mudah. Contoh yang lebih mudah. Contohnya itu, ya ini ada aplikasi penjualan site, ya, ada data petani, ini data master, data sawit, data master. Nah, ini proses transaksi. Proses transaksi biasanya kita masukkan nama petaninya, terus buahnya apa gitu. Kalau di sini proses transaksinya berarti kita masukkan proses input pasien ini berobat apa gitu. Tanggal berobat, dokternya siapa, ini proses inputnya nanti ditampilkan dalam bentuk laporan. Nah, jadi tanggal transaksi, nama, petani, alamat, jenis buah. Ini nggak ngambil dari satu tabel, ngambil dari 2 tabel, join tabel. Jadi nanti tabel berobat ini nanti setelah itu ada ini proses transaksinya. Setelah itu ada laporan. Laporan itu join dari semua tabel dibentuk laporan seperti ini. Jadi secara umum itu sistem ya cuma itu. Bisa insert, update, delete. Maksudnya insert, update, tambah data, edit, hapus, sama proses laporan, cetak laporan.
Nah, bentar, saya belum nulis tugas, makanya saya belum upload. Jadi ini tugas 7 ya. Sama kumpulkan di link GitHub. Jadi ini pisahkan tabel, pisahkan per tabel buat halaman home untuk menampilkan jumlah data. Ya. Nah, kalau nggak punya referensi itu bagaimana? Gampang sih, kalian tinggal cari bentuk dashboard HTML, PHP. Kalau nggak, kalian menggunakan framework atau template dashboard. Nah, enggak lah. Nah, kalau contoh template kan seperti ini. Tapi kalau template kan kalian harus paham, paling nggak harus paham CSS untuk bisa ngeditnya ya. Jadi mana yang harus dihapus, dihilangkan gitu. Kalau nggak terlalu paham ya cari yang simple. Ini ada yang simple ini. Kenapa ya? Emang karena kalau udah menggunakan template ini kebanyakan sudah CSS-nya udah komplit ya. Jadi emang agak. Nah, dashboard itu umumnya semuanya menampilkan total ya. Ada ini kan ini dashboard total gitu. Kalau ini kan pakai template Bootstrap kebanyakan. Keuntungannya apa pakai Bootstrap itu? Bootstrap itu responsif ya. Untuk yang belum tahu responsif itu seperti apa sih? Tadi mana? Responsif itu websitenya bisa menyesuaikan kalau dibuka lewat HP atau dibuka lewat laptop ya. Contohnya seperti ini. Kalau saya buka-buka laptop kan seperti ini. Tapi kalau dibuka lewat HP, dia akan kurang sesuai. Nah, kalau dibuka lewat HP, dia mengecil. Cari yang lebih kecil lagi. Ini artinya nggak responsif. Maksudnya responsif bagaimana? Nah, ini kan kita harus scroll ke samping. Maksudnya responsif adalah seperti ini. Jadi, websitenya itu bisa menyesuaikan ketika dia dibuka lewat layar yang lebih kecil. Nah, dia memunculkan menyembunyikan sidebar-nya. Nah, ini maksudnya responsif itu seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan framework itu sudah responsif ya. Jadi kita nggak perlu desain CSS sendiri. Gitu. Kalau nggak tanpa CSS, ya kita harus kode sendiri CSS-nya. Caranya bagaimana? Didetek. Biasanya ada pengecekan di CSS kalau yang akses mengunjungi dari Android atau dari HP atau dari ukuran layar sekian per sekian, nah, kecilkan gambar, kecilkan halaman. Jadi memang ada di dalam Bootstrap itu kode seperti itu. Nah, itu keuntungan kalau menggunakan template, jadi lebih responsif. Itu ya maksudnya. Pak, maaf. Ya. Pak, itu Bapak buka website yang barusan itu pakai database satu mahasiswa ya Pak? Jadi maksudnya Bapak nggak impor dari database yang mahasiswa itu kumpulkan di web tadi? Ya, maksudnya gimana? Itu kan website-nya punya Mufli ya Pak? Iya, gimana? Tadi kan yang Bapak praktikkan tadi yang tugas 7, itu kan punya Mufli. Nah, Bapak nggak impor database milik Mufli ya Pak? Ya, impor. Maksudnya Ya, dari satu mahasiswa. Kalau nggak impor, kan nggak mungkin ini data ini muncul. Ya, otomatis impor. Soalnya saya pikir Bapak cuma impor dari satu mahasiswa, soalnya itu sepertinya database milik saya. Iya, nggak tahu. Saya ngambil dari Mufli nggak ngupload database-nya. Ya berarti punya kamu. Iya. Mufli nggak ngupload database-nya ya. Mufli cuma ngupload kodenya. Jadi terus saya juga nggak minta ngupload database-nya. Kan saya cuma
peta kode sama koneksi. Karena Movely sudah bisa kayak gini, jadi saya ambil contoh, saya download, saya jalankan di ini. Tapi karena saya nggak punya database Movely, ya saya ambil dari database ngasal tadi. Terus saya sesuaikan karena ada beberapa yang nggak sesuai. Edit tanggal dokter sama tabel user. Kalau Movely ini nggak pakai S. Yang saya ambil user.s. Ya, seperti itu. Jadi kalau sistemnya sama, ya database-nya dari mana saja bisa ya. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Jadi tugas selanjutnya pisahkan per tabel. Kalau tugas sebelumnya kan satu halaman ya. Contohnya saya cuma satu halaman, tabelnya satu jadi satu. Tugas selanjutnya dipisah per halaman. Terus kalian buat halaman indeks, halaman home yang nggak ada tabelnya, cuma ada informasi jumlah datanya. Seperti tadi. Seperti ini ya. Entah menggunakan icon seperti ini boleh, menggunakan teks biasa juga boleh. Yang penting ada implementasi fungsi. Jadi saya nggak akan menilai tampilan. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya cukupkan ya program kita hari ini. Terima kasih. Ada yang mau nanya? Cukup Pak, cukup. Oh, kalau nggak ada, saya cukupkan program kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.